apa kabarnya? Wah, senang sekali minggu lalu Kak Tirsa sudah ketemu adik-adik di Rocky Online. Minggu ini ketemu lagi sama adik-adik Rocky Online. Nah, siapa yang sudah siap beribadah? Angkat tangan. Wah, sudah pada siap beribadah nih. Yang sudah siap beribadah, yuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya melalui pujian penyembahan kami Tuhan, kami mau memberkati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik Rocky, semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau puji Tuhan sama-sama. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan di hidup kami Bapa, dan orang lain di sekitar kami boleh menikmatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik Rocky, ketemu lagi sama Kak Ting Ting di ibadah YouTube Rocky hari ini. Wah, senang sekali ya hari ini bisa ketemu lagi di bulan Februari. Bagaimana dengan kabarnya adik-adik? Apakah semua sehat? Kak Ting Ting harap semua sehat ya. Kak Ting Ting juga sehat di sini. Nah adik-adik, loh apa nih? Adik-adik, wah adik-adik ada apa nih? Makin banyak. Aduh. Apaan? Wah, makin banyak adik-adik. Aduh, Kak Ting Ting main bola nih. Wah, adik-adik. Adik-adik. Ting Ting. Wow, untung Kak Ting Ting punya perisai. Iya. Adik-adik, Kak Ting Ting mampu bertahan. Tadi tiba-tiba banyak banget bola yang dilempari ke Kak Ting Ting. Puji Tuhan Kak Ting Ting punya perisai, senjata Allah untuk membantu Kak Ting Ting bertahan, berdiri teguh. Kak Ting Ting gak kalah sama bola-bola atau tantangan yang barusan dilempari Kak Ting Ting. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Kak Ting Ting punya senjata Allah yang memampukan Kak Ting Ting untuk berdiri teguh. Senang sekali dalam hidup ini ketika ada tantangan, tiba-tiba ada masalah dalam hidup ini, kita tetap bisa berdiri teguh bersama Tuhan. Karena Tuhan memampukan kita, memberikan kita senjata iman. Apa senjata iman itu? Firman Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap berdiri teguh. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini sebentar lagi adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini adik-adik bersama Kak Ting Ting mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus buat kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ilustrasi yang tadi adik-adik lihat Kak Ting Ting sempat dilempari sama bola-bola tadi, itu menggambarkan seperti kisah salah satu nabi yang ada di Alkitab. Di bulan ini, di Februari ini, adik-adik akan belajar kisah dari kisah Nabi Yeremia. Di rumah jangan lupa nanti dibaca juga ya, di Alkitab di Perjanjian Lama ada kitab yang namanya Yeremia, kisah tentang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini dipanggil oleh Tuhan sejak muda. Dia waktu muda sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa Yehuda. Tuhan panggil Yeremia untuk menjadi nabi di tengah bangsa yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Bangsa Yehuda yang meninggalkan Tuhan. Bangsa Yehuda saat itu banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak mau menerima ajaran kebenaran dari Tuhan. Mereka gak mau bertobat, mereka mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu. Jahat banget pokoknya waktu itu Nabi Yeremia harus menghadapi bangsa yang mengikuti Allah lain, menyembah berhala. Dan rumah Tuhan
saat itu dijadikan tempat untuk sebagai sarang penyamun. Banyak sekali dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, dan Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menjadi nabi yang memberitakan kebenaran, memperingatkan bangsa itu untuk bertobat. Dosa yang paling besar yang dilakukan oleh bangsa Yehuda saat itu adalah meninggalkan dan menolak untuk mengenal Tuhan. Mereka meskipun membawa korban kepada Tuhan, tapi mereka tidak mau berbakti kepada Tuhan. So, sangat jahat bangsa Yehuda saat itu. Nabi Yeremia bisa saja mengalami ketakutan. Tuhan, aku takut. Mengapa Tuhan mengutus aku ke tengah bangsa-bangsa yang penuh dengan kejahatan, yang gak mau lagi mengenal Tuhan? Namun Tuhan selalu menguatkan dan memperlengkapi Nabi Yeremia. Dikatakan di Yeremia 1 ayat 8, Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, "Janganlah takut Yeremia, janganlah takut kepada bangsa itu, sebab aku Tuhanmu menyertai engkau untuk melepaskan engkau." So, tema super ayat dan super kebenaran hari ini adalah aku mau berdiri teguh bagi Tuhan. Berdiri teguh artinya berdiri tetap kuat, tetap semangat meskipun seperti tadi Katingting sempat dilempari bola, tapi aku tetap berdiri teguh bagi Tuhan. Aku nggak mau takut, aku nggak mau kalah meskipun ada tantangan, ada hal-hal yang mengganggu Katingting saat tadi. Seperti Nabi Yeremia berdiri teguh bagi Tuhan. Meskipun bangsa itu tidak mau mengenal Tuhan, bangsa itu menolak kebenaran, tapi dia berdiri teguh bagi Tuhan. Nah, super ayat hari ini diambil dari 1 Korintus 16 ayat 13. Kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 16 ayat 13 yang berbunyi demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita baca sekali lagi yuk. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tetap kuat adik-adik, berdirilah teguh. Berdiri teguh artinya berdiri dengan tegak, gak takut. Bersikaplah sebagai laki-laki artinya bersikaplah berani. Tetap kuat di dalam Tuhan. Saat itu Nabi Yeremia tidak cengeng, tidak nangis, tapi dia tetap diajak Tuhan untuk tetap kuat. Gak boleh terus kalah terhadap bangsa-bangsa yang menolak dia. Nah, berdiri seperti laki-laki disebutkan di ayat itu artinya berani dan tidak takut. Saat itu Nabi Yeremia harus menghadapi bangsa yang tidak setia, jahat, termasuk para nabi, imam, dan seluruh rakyat di bangsa itu. Adik-adik, mereka banyak melakukan kejahatan. Nabi Yeremia harus berada sendiri di tengah-tengah orang yang jahat. Dia harus banyak menerima perlakuan gak baik. Nabi Yeremia memperingatkan mereka, ayo bertobat, ayo sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Tapi apa yang dilakukan bangsa itu? Malah bangsa itu melakukan hal yang jahat terhadap Nabi Yeremia. Bangsa Yehuda malah berlaku tidak baik kepada Yeremia. Nabi yang menangis, itulah julukan buat Nabi Yeremia. Nabi Yeremia menangis kepada Tuhan. Tuhan, aku harus berada di tengah-tengah bangsa yang berbuat jahat kepada Engkau dan aku. Dia berkeluh kesah meminta tolong pada Tuhan karena kejahatan yang dibuat oleh umat Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau lihat juga apa sih yang cobaan-cobaan yang Nabi Yeremia terima saat memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sana. Dia banyak mengalami penderitaan, aniaya, dipukul, bahkan ia sempat mau dibunuh. Suatu kali Yeremia menyampaikan firman Tuhan di rumah Tuhan, malah orang-orang atau Nabi Israel berteriak, engkau harus mati. Raja Yoyakim pun membakar gulungan kitab Yeremia sehingga juru tulisnya harus menulis lagi. Yeremia sempat dibuang ke dalam penjara dan kemudian harus berlari ke dalam sebuah sumur. Wow, sungguh mengerikan ya pencobaan-pencobaan yang Yeremia harus hadapi saat itu. Ketika dia memberitakan kebenaran, malah dia mendapatkan perlakuan yang gak baik. Ketika dia berdiri teguh di hadapan Tuhan, memberitakan kebenaran, malah dia mendapatkan perlakuan-perlakuan yang mengancam nyawanya. Tetapi
betapa banyaknya tantangan yang ia hadapi. Tapi semua itu tidak melemahkan Yeremia. Ia tetap berdiri teguh menyatakan kebenaran dengan berani. Penderitaan, penolakan, gangguan yang ia hadapi dengan berani dan teguh. Seberat apapun tantangannya, Nabi Yeremia saat itu tetap memproklamasikan firman Tuhan, tetap menyatakan kebenaran. Nah, apa hubungannya dengan kehidupanku, adik Katingting? Apakah aku harus menjadi seperti Nabi Yeremia yang saat itu memberitakan firman Tuhan? Yup, semua firman Tuhan yang ada di Alkitab mengajarkan kita juga untuk kehidupan kita saat ini. Kalau saat itu kisah Nabi Yeremia menceritakan kepada kita bagaimana ia mau berdiri teguh, menyatakan kebenaran di tengah bangsa yang melukakan hati Tuhan, Katingting mau ajak adik-adik belajar dari kisah Nabi Yeremia. Hari ini siapa yang di sekolah sering menghadapi yang lainnya nakal, yang lainnya berbuat gak baik di sekolah, tapi adik-adik tetap menjadi anak Tuhan? Boleh angkat tangannya? Good. Siapa yang hari ini di sekolah yang lain boleh lihat jawaban temannya, yang lain mencontek jawaban temannya, yang lain tidak jujur, tapi adik-adik tetap memilih untuk jujur dan melakukan yang terbaik, belajar dengan baik? Boleh angkat tangannya? Good. Siapa yang hari-hari ini di sekolahnya juga misalkan yang lain ngobrol, tidak memperhatikan gurunya saat mengajar, tapi adik-adik tetap memilih untuk duduk memperhatikan gurunya dengan baik? Boleh angkat tangan? Nah, itulah contoh yang dilakukan oleh Nabi Yeremia juga, berdiri teguh bagi Tuhan, tetap melakukan kebenaran meskipun yang lainnya melakukan dosa dan perbuatan tidak baik. Tetaplah berdiri teguh adik-adik bagi Tuhan. Meskipun kiri kanan adik-adik tetap melakukan dosa, berdirilah teguh bagi Tuhan. Seperti Nabi Yeremia memilih untuk berdiri teguh bagi Tuhan, menyatakan kebenaran. Kita tahu hal yang betul, lakukanlah. Jangan melakukan dosa seperti teman-temanmu yang belum mengenal Tuhan. Jangan melakukan dosa seperti teman-temanmu yang mengajak kamu, ayolah kita ngobrol, ayolah kita berbuat tidak baik. Karena adik-adik sudah kenal Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan. Mungkin saat kita mencoba hidup benar, kita diejek. Mungkin saat kita mencoba untuk tetap benar, kita dikucilkan, tidak ditemani. Tetaplah berdiri teguh. Ada Tuhan yang menemani adik-adik, ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Saat adik-adik lemah seperti Nabi Yeremia mungkin merasa lemah, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan supaya aku tetap boleh berdiri teguh. Meskipun teman-teman tidak baik, meskipun lingkunganku tidak baik, aku minta kekuatan Tuhan untuk berdiri teguh bagi Tuhan. Memilih untuk melakukan kebenaran adalah ciri anak Tuhan. Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk memimpin dan menguatkan kita. Sama seperti Tuhan menjagai, menguatkan Nabi Yeremia, demikian juga Tuhan akan menjagai dan menguatkan adik-adik ketika adik-adik menghadapi tantangan, ketika adik-adik menghadapi pilihan untuk berbuat tidak baik. Menentukan sikap bagi Tuhan tidaklah nggak mudah. Banyak tantangan, banyak hal-hal yang mungkin buat kita nggak mudah. Apalagi kamu menjadi satu-satunya orang yang mengikuti firman di lingkunganmu. Bagaimana caranya Kak Ting-Ting biar aku tetap berdiri teguh bagi Tuhan? Pertama adik-adik, andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Andalkanlah kekuatan Tuhan setiap hari. Melalui baca firman dan berdoa, adik-adik akan mendapatkan kekuatan. Di firman Tuhan dikatakan di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya firman Tuhan akan menerangi setiap langkah-langkah kita, memberikan kita arahan kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita lakukan ketika sekeliling kita mulai mengajak kita melakukan hal yang gak baik. Di Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau adik-adik merasa, aduh Tuhan, aku diajakin terus untuk berbuat gak baik. Aduh Tuhan, teman-temanku itu orang-orang yang gak baik, mereka nakal-nakal. Aku gak mau seperti mereka.
Berdoalah kepada Tuhan, sabarlah dan bertekunlah melakukan kebenaran, tetap setia untuk menjadi anak Tuhan. Dan yang kedua adalah berlatih untuk berani. Beranilah, tidak selalu mudah mungkin untuk kita menjadi berani dan berdiri teguh bagi Allah. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita diajar seperti super ayatnya, berdirilah, bersikaplah seperti laki-laki, berani. Firman Tuhan dan Roh Kudus akan menjadi kekuatanmu, memenuhi adik-adik dengan keberanian dan akan menguatkan kita. Meskipun kita lemah, kita akan memperoleh apa yang kita butuhkan. Suara dari Tuhan yang menuntun kita, sehingga kita tidak dipengaruhi oleh dunia, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang gak baik tadi. Iman kita adalah perisai, seperti tadi perisai yang Kak Tingting pakai. Iman kita, firman Tuhan adalah perisai, supaya kita bertahan di tengah dunia ini yang jahat ini. Kita harus selalu waspada, pakai perisai imanmu, pakai firman Tuhan, pakai doa sebagai perisaimu supaya kamu tetap kuat, tetap berani, berjaga-jaga terhadap serangan saat kita berdiri teguh bagi Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini. Kak Tingting mau ajak adik-adik semua untuk tetap berdiri teguh bagi Tuhan. Memakai iman, senjata kita, doa kita sebagai senjata kita, firman Tuhan sebagai senjata kita supaya kita bisa berdiri teguh. Meskipun yang lain ngajakin kita untuk berbuat dosa, yang lain mengajak kita untuk melakukan kejahatan, kita tetap tahu karena kita anak Tuhan, kita mau berdiri teguh bagi Tuhan, senantiasa melakukan hal yang baik, hal yang benar bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini adik-adik belajar dari kisah Nabi Yeremia. Nabi yang berdiri teguh bagi Tuhan, menyatakan kebenaran, bersikap benar bersama Tuhan di tengah bangsa yang melakukan banyak kejahatan. Ajar adik-adik belajar dari kisah Nabi Yeremia dan melakukan kebenaran seperti Nabi Yeremia. Ajar adik-adik, ingatkan adik-adik selalu Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini, yang mengajarkan kejahatan, ajar mereka untuk tetap ingat kepada firman Tuhan, pada kebenaran, untuk tidak melakukan dosa, meskipun sekeliling mereka melakukan dosa. Kuatkan mereka Roh Kudus, berikan kekuatan buat adik-adik supaya tetap adik-adik boleh selalu jadi anak-anak Tuhan. Generasi bintangmu yang bersinar menyatakan kebenaran dimanapun mereka berada. Terima kasih, inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. It's creative time lagi yuk sama Kak Tingting. Creative time apa nih Kak Tingting yang kami harus lakukan hari ini? Creative time-nya masih berhubungan dengan firman Tuhan yang hari ini kita pelajari. Berdiri teguh. Aku akan berdiri teguh bagi Tuhan. Nah, creative time-nya diambil dari super ayat. Tujuannya supaya adik-adik semakin hafal ya, menghafalkan super ayatnya. Hari ini Kak Tingting mau ajak adik-adik untuk menghafalkan super ayat dengan gerakan yang adik-adik buat sendiri. Gerakannya apa? Sebelum itu kita baca lagi yuk super ayat kita hari ini dari 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, Kak Tingting mau kasih contoh dulu sebelum adik-adik cari sendiri gerakannya di rumah. Adik-adik harus cari gerakannya kreatif ya, sesuai super ayatnya, kata-katanya. Dengan gerakan, dengan benda, dengan nyanyian juga boleh. Oke. Kalau Kak Tingting contohnya gini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Itu contohnya dari Kak Tingting. Kalau adik-adik gimana nih gerakannya? Pasti adik-adik jauh lebih kreatif. Kak Tingting hari ini pakai perisai. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik juga buat ya di rumah ya, direkam dan dikumpulkan di grup masing-masing. Kak Tingting pengen lihat seberapa kreatif adik-adik menggunakan gerakan, benda, ataupun lagu dalam menghafalkan super ayat hari ini. Oke, siap ya? Kak Tingting tunggu videonya adik-adik dikirimkan super ayat hari ini dengan gerakan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye!
Adik-adik Rocky, gimana firman Tuhannya? Sangat memberkati ya. Asik banget tadi Kak Ting Ting punya perisai tuh. Kakak juga pengen kayaknya punya perisai kayak Kak Ting Ting. Biar keren gitu. Adik-adik jangan lupa kreatif time-nya dikerjakan ya. Nah, adik-adik sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan dan kami mau memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik untuk memberikan persembahan, adik-adik boleh minta bantuan Papa dan Mama untuk scan QR Code atau transfer melalui rekening yang akan ditampilkan berikut ini. Oke adik-adik, simak juga pengumuman untuk ibadah Rocky minggu depan. Oh iya, kakak mau ngajak nih bagi adik-adik yang sudah bisa datang onsite, yuk bergabung di ibadah Rocky onsite pukul 10.30 di Peace Place. Kita kumpul sama-sama di ruang KGC ya. Gak kerasa nih, ibadah Rocky kita udah selesai Rocky online-nya. Eits, jangan, kita masih ada Rocky online minggu depan. Sampai ketemu adik-adik, God bless you, happy Sunday.